Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita tadi tentang materi teks narasi atau cerpen, ya. Jadi tadi udah kita bahas tentang cerpen. Cerpen itu ada beberapa unsurnya, mulai dari ada tadi judul, terus tema. Tapi cerpen itu juga ada strukturnya, ya. Strukturnya itu mulai dari uh, orientasi, terus ada urutan peristiwa, komplikasi, dan penyelesaian. Oke, kita lanjutkan aja unsurnya ya. Jadi, untuk unsur cerita pendek tadi, itu pertama ada judul kan sama tema. Yang kedua, ada namanya tokoh ya. Ada namanya tokoh. Nah, tokoh ini kan ada tokoh protagonis, ada tokoh tritagonis, ada tokoh antagonis. Nah, tokoh-tokoh ini kan kalau protagonis ini tokoh yang baik. Antagonis ini tritagonis ini tokoh yang netral. Antagonis ini tokoh yang jahat, gitu kan? Pembagian tokoh-tokoh ini didasarkan pada cara kita melihat si tokoh tadi gitu. Maka dia disebut sebagai penokohan. Penokohan itu ada dua, ada secara analitik, ada secara dramatik. Nah, secara analitik itu berarti dipaparkan langsung, jadi dia paparan langsung oleh pengarang. Kalau dramatik dia secara tidak langsung. Nah, tidak langsungnya itu dilihat dari mana? Bisa dilihat dari dialog, bisa dari tingkah laku, bisa dilihat dari reaksi,
Bisa dilihat dari pikiran, bisa dilihat dari keadaan atau tempat. Contoh misalnya kalau dari bawang putih, bawang merah, kita tahu misalnya bawang putih itu tokoh yang baik, mungkin karena dipaparkan langsung oleh pengarang. Bawang putih itu gadis yang baik, terus dia empati sama orang lain, suka membantu, nggak iri hati. Nah, maka itu disebut sebagai analitik. Nah, kita tahu dia protagonis dari paparan langsung oleh pengarang. Tapi ada juga yang dramatik. Yang dramatik ini contohnya dia tidak langsung. Misalnya kita lihat dari pikirannya, terus dari dialognya, dari tingkah laku misalnya. Nah, maka dia disebut sebagai dramatik. Nah, kalau nanti penokohannya ini kita lanjutkan, maka nanti dia akan membentuk namanya alur. Namanya alur. Alur ini kan adalah rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini itu ada tahapannya. Ya, tahapan alur itu bisa kita lihat mulai dari orientasi, terus ada pengungkapan peristiwa, ada konflik, ada klimaks, ada resolusi. Nah, orientasi itu adalah tahap pengembangan tokoh plus sifatnya. Kalau pengungkapan peristiwa itu masalah aktivitas normal si tokoh. Konflik itu adalah masalahnya, klimaks itu efek masalah. Resolusi itu adalah penyelesaian. Nah, jadi tokoh plus sifat, ada aktivitas, ada efek masalah, dan ada penyelesaian. Nah, kalau tahapannya normal seperti ini, berarti dia nanti masuk kepada jenis alur maju. Maju atau namanya alur progresif. Ada dia namanya alur mundur atau namanya alur regresif. Ada alur campuran maju dan mundur. Nah, itu namanya alur flashback ya. Nah, gitu. Jadi dia bisa maju, mundur atau campuran. Tergantung. Nah, gitulah dia jenis-jenisnya. Oke, jadi tergantung. Kalau misalnya dia yang mundur kan bisa dari yang klimaks langsung kan. Terus ada yang dia langsung ke konflik gitu, itu berarti mundur. Ada yang dicampur-campur, kadang-kadang orientasi ke klimaks lagi gitu, kadang ke konflik lagi, ke resolusi lagi gitu. Nah, itu berarti dia jenis alurnya campuran. Oke. Selanjutnya ada namanya latar.
Nah, latar ini ada namanya latar tempat. Ada latar waktu, ada latar suasana. Nah, latar tempat ini, waktu dan suasana ini bisa juga kalau tempat dan suasana digabung, namanya berubah menjadi latar metaforik. Ya, latar metaforik. Jadi latar metaforik ini kombinasi dari si tempat dan suasana. Oke? Nah, tempat, misalnya saya pergi ke sekolah dalam keadaan senang, berarti tempatnya pukul 7.30 misalnya kan. Tempatnya di sekolah, waktunya pukul 7.30, suasananya dalam keadaan senang. Atau mungkin ada yang metaforik, misalnya si Andi pulang ke rumahnya, sampai di depan pintu rumahnya, dia melihat suasana yang sangat indah. Mulai dari ruangan kaca yang dihiasi oleh beberapa tumbuhan tropis yang segar, udaranya juga tampak hangat, dan ruangan itu bersih. Seolah-olah ruangan ini baru saja terjadi pesta kebun. Nah, itu namanya tempat dan suasana, namanya latar metaforik. Oke, sampai situ nanti kalau ada pertanyaan coba ditanyakan. Ya. Lalu selanjutnya ada namanya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah letak pengarang dalam cerita. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Kenapa dibilang sudut pandang orang pertama? Karena kata gantinya aku, berarti pengarang berada dalam cerita. Ketiga ada kata gantinya dia, berarti ini pengarang berada di luar cerita. Oke, misalnya kutubin ada juga nanti aku utama, ada aku sampingan. Kalau sampingan, dia awal-awal menceritakan dirinya, nanti berikutnya dia menceritakan orang lain. Sementara kalau yang ketiga, dia udah pasti menceritakan orang lain, kata gantinya orang. Cuma nanti ada ketiga yang serba tahu, ada yang terarah. Serba tahu itu kalau dia menceritakan secara detail, ya, detail dia mulai dari fisik, terus dari batin, terus dari keadaan ruangan mungkin, tekstur ruangan. Kalau pertama yang aku utama, dia jadi gini aja, kalau yang pertama, dia kan ada yang utama, ada yang sampingan. Kalau yang ketiga,
ada yang serba tahu, ada yang terarah. Kalau yang utama, dia lebih ke apa ya? Aku aja dari awal sampai akhir diceritakan dirinya aja, terutama. Tapi kalau sampingan, dia awalnya ceritakan diri dia. Aku sekolah di Ulunuha. Di sekolahku, aku punya teman bernama Tono. Tono, nah dia beralih ke Tono ceritanya. Maka dikatakanlah dia sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Sementara kalau yang serba tahu ini lebih ke detail dia. Misalnya si Harry Potter masuk ke Hogwarts. Hogwarts adalah sekolah yang penuh dengan kastil besar. Menara-menara yang ujungnya ada bendera. Hogwarts tampak suram dan abu-abu. Namun di dalamnya Hogwarts punya ruang makan yang cukup bersinar dengan lilin-lilin yang ada di atas bagian langit-langitnya. Jadi dia detail gitu. Kalau Terara dia nggak detail seperti itu. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Coba nanti kita baca cerpennya ya. Coba dilihat-lihat dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, coba kita baca cerpennya. Karena kan kita udah belajar teorinya, nggak sah kalau kita belum baca produknya. Maka kita bacalah cerpennya ya kan. Ini halaman 53 cerpennya ya. Di halaman 53 itu ada mengidentifikasi cerita pendek. Judulnya di situ Pohon Keramat. Jadi di sebelah barat kampung gunung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut Gunung Barangkali. Tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit.
Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Meski arenanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik, hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek-kakek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Saat pendudukan Belanda di kampung saya, ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuangan sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi incaran Belanda untuk ditangkap dan dipenjarakan. Jaya Sakti lari dari kampung ke Gunung Beser dan bersembunyi agar Belanda tidak menimpakan kemarahan kepada masyarakat kampungnya. Bertahun-tahun pasukan Belanda yang centeng-centeng Demang mengepung Gunung Beser, tetapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dipandu centeng-centeng, tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Kata orang-orang pintar, Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon harum yang baunya dibawa ke angin ke sekitar gunung. Karena cerita itu dipercaya kebenaran, tidak seorang pun penduduk berani masuk ke kelebatan Gunung Beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan Mbah Jaya Sakti. Selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dahulu ada beberapa pencari kayu bakar nekat masuk ke dalam. Tetapi dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang itu, tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila berhubungan dengan Gunung Beser. Para pencari kayu bakar dan penyebit rumput hanya berani sampai ke kaki gunung. Sejak saya ingat, katanya, cerita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga meliputi karisma Gunung Beser. Tiap malam tertentu, katanya, dari Gunung Beser keluar cahaya yang begitu menyejukkan. Hanya orang tertentu yang bisa melihat cahaya itu. Konon, seorang dapat melihat cahaya itu dengan mata batinnya. Ia termasuk orang yang bijaksana dan tinggi ilmunya. Apabila ada seorang saja dari seorang penduduk kampung yang bisa melihat cahaya itu, artinya Mbah Jaya Sakti. Begitu penduduk kampung menyebut penghuni Gunung Beser melindungi kampung. Akan tetapi, ada orang yang sembrono melanggar keheningan Gunung Beser. Mbah Jaya Sakti bisa marah, jangankan menebang pohon tanpa izin, masuk saja ke dalam gunung akan kualat. Bisa-bisa dianggap mata-mata Belanda oleh Mbah Jaya Sakti. Itulah sebabnya penduduk kampung begitu takut mengganggu ketenangan Gunung Beser. Bagi saya, Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur di rumah kakek. Setiap subuh kakek membangunkan saya, mengajak saya pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Saya yang kadang melihat masih merasa ngantuk. Begitu turun dari rumah, selalu takjub melihat Gunung Beser berdiri kokoh. Saya merasa kesegaran pagi, harum dedaunan, bau tanah adalah bau khas Gunung Beser. Saya selalu berharap begitu turun dari rumah bisa melihat gunung itu bercahaya. Selesai sholat, kakek bisa mengontrol air sawah. Saya selalu mengintip dari belakang tanpa banyak bicara. Barangkali anak lain akan mengeluh karena air dan udara sawah dingin, akan tapi saya tidak. Saya menyukai kesegaran air dan udara itu. Tidak jarang saya mandi di pancuran sawah. Dari pematang yang lebar-lebar, saya menyaksikan bagaimana Gunung Beser yang seperti patung raksasa hitam itu lambat laun bercahaya tertimpa sinar matahari. Saya sering beranggapan bahwa cahaya itu bukan dari matahari, tetapi keluar dari hati saya sendiri. Setiap melihat dedaunan yang bergoyangan, saya sering melamun melihat Jaya Sakti sholat di atas daun pisang. Bagi sawah-sawah di kampung saya, air tidak mesti diperebutkan. Gunung Beser memberikan air yang melimpah. Nama Gunung Beser sendiri berarti mengeluarkan air terus-terusan. Mata air yang berada di kaki gunung mengalirkan sungai yang lumayan besar. Sebagian air itu dialirkan ke kampung untuk memenuhi bak-bak mandi. Sisanya masih melimpah, mengairi sawah dan kolam. Selain itu masih banyak mata air kecil yang dipakai penduduk sebagai pancuran. Oleh karena itu, belum pernah ada berita para petani berkelahi karena berebut air. Kakek dan para petani juga sering mengontrol sawah pagi-pagi.
Mereka bukan mengontrol takut sawah kekeringan, tetapi memeriksa kalau ada urugan kecil atau lubang-lubang yang dibuat ketam, atau siapa tahu ada barang-barang yang menyerang kolam. Biasanya pemangsa ikan itu menyisakan kepala ikan di atas pematang. Bila itu terjadi, kemarahan para petani tidak akan terbendung lagi. Barang-barang itu akan diburu oleh orang-orang sekampung. Saya beberapa kali melihat para petani berburu berang-berang atau tikus. Mereka mengasapi seluruh lubang yang ditemui. Bila ada buruan yang keluar, orang mengejar sampai berteriak-teriak. Tentu pemukul tidak ketinggalan ikut bereaksi. Sekali berburu, puluhan tikus dan berang-berang bisa didapatkan. Bila panen tiba, setiap petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran. Para tetangga diundang, ikan ditangkap, atau ayam disembelih. Saya selalu senang, selain sering dibawa kakek ke tempat syukuran, saya senang dengan hari-hari di sawah. Anak-anak seluruh kampung mengalihkan tempat bermain ke sawah. Ada yang membuat balik-balik, bermain musik dengan trompet, atau berburu burung bekar. Saya pernah mengikuti seluruh permainan itu. Saya bermain dengan anak dari kelompok mana saja. Setiap orang di kampung saling mengenal, termasuk anak-anak. Bagi saya, sawah adalah tempat yang paling banyak memberi kenangan. Kami mandi sore di pancuran sawah. Setiap sore, kecuali hari Jumat, anak-anak belajar mengaji di masjid. Kakek awalnya mengajar, tetapi pada akhirnya diteruskan oleh Kang Hasim. Saya menjadi anak emas apabila Kang Hasim mengajar. Selain itu, dari Kang Hasim, saya belajar mengaji dari kakek. Bagi saya, mengaji bukan hal baru. Sebelum sekolah, setiap malam kakek mengajar saya. Mereka pelajaran yang diberikan Kang Hasim kepada anak lain sering merupakan hal yang sudah saya hafal betul. Oke, nanti untuk halaman 56 sampai halaman 60 coba dibaca di rumah ya. Oke, untuk hari ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.